Perkembangan teori dan model atom. Perkembangan model atom yang pertama adalah atom Dalton, lalu dilanjutkan dengan atom Thomson, lalu atom Rutherford, setelah itu atom Bohr, dan yang terakhir adalah atom modern atau atom mekanika kuantum. Perkenalkan, nama saya Putu Likita Martasya Putri, absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. Teori Dalton tahun 1803. Dalton menyatakan bahwa 1. Semua materi tersusun dari materi yang sangat kecil disebut atom. 2. Atom-atom tidak dapat terlihat dan dihancurkan. 3. Unsur yang berbeda-beda mengandung atom-atom yang berbeda. 4. Atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. 5. Dalam reaksi kimia, atom-atom terpisah, bergabung, dan tersusun kembali. Atom-atom suatu unsur tidak pernah menjadi atom unsur yang lain akibat terjadinya reaksi kimia. Kelemahan teori atom. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan atom unsur satu dengan yang lain. 2. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik dan materi. 3. Tidak dapat menjelaskan cara atom-atom berkaitan. 4. Menurut teori Dalton, tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Kini, ternyata dengan reaksi nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Kelebihan teori Dalton dapat membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Perkenalkan, nama saya Gede Ananda Diwangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Contoh bentuk gambar atom Thomson adalah seperti ini. Kelebihan atom Thomson. Yang pertama, teori Thomson dapat menjelaskan bahwa elektron merupakan partikel subatomik. Yang kedua, teori Thomson juga dapat menjelaskan adanya sifat listrik atom. Kelemahan teori atom Thomson adalah tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Tiga, tidak dapat menjelaskan adanya inti atom dan hasil percobaan hamburan sinar alfa pada lapisan logam emas tipis bahwa sebagai partikel alfa dapat diteruskan, dibelokkan dan dipantulkan yang dikemukakan oleh Rutherford. Kesimpulan dari teori atom Thomson adalah bahwa atom merupakan bola masif atau pejal yang bermuatan positif. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwita Pranyanindya dan sekarang saya akan menjelaskan tentang teori model atom Rutherford. Model atom Rutherford ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Ia melakukan percobaan bersama kedua muridnya, yaitu Geiger dan Marsden, yaitu percobaan penembakan lapisan tipis emas oleh sinar alfa. Sinar alfa tersebut akan tertarik ke muatan negatif dan akan menolak muatan yang positif. Hasil dari percobaan tersebut ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Ia juga menemukan partikel yang
dibelokkan sedikit dan yang dibelokkan sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Isi dari teori ini adalah: yang pertama, atom tidak berbentuk bola pejal. Yang kedua, massa atom berpusat pada inti atom. Yang ketiga, secara keseluruhan, atom bersifat netral. Yang keempat, sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa. Dan yang kelima, setiap inti atom bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Dan ini adalah contoh bentuk atom Rutherford. Kemudian, ada kelebihan teori model atom Rutherford. Yang pertama, lebih mudah dipahami. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang ketiga, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom. Dan ada juga beberapa kelemahan teori atom Rutherford. Yang pertama, teori ini tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam nukleus atau inti sesuai dengan teori fisika klasik. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan bahwa spektrum atom hidrogen berupa spektrum garis. Yang ketiga, belum dapat menjelaskan tentang kestabilan atom. Kesimpulan. Jadi, inti dari teori model atom Rutherford ini adalah atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Perkenalkan, nama saya Dewa Gedagung Cahya Harinata, absen 7. Saya akan menjelaskan tentang atom Bohr. Niels Bohr bernama lengkap Niels Henrik David Bohr. Bohr lahir di Copenhagen, Denmark, 7 Oktober 1885 dan meninggal di Copenhagen, Denmark pada 18 November 1962 pada umur 77 tahun. Niels Bohr adalah seorang ahli fisika yang pernah meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1922. Pada tahun 1913, Bohr menerapkan konsep mekanika kuantum untuk model atom yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford, yang menggambarkan bahwa atom tersusun dari inti atom atau bisa disebut juga dengan nukleus yang dikelilingi oleh orbit elektron. Jadi yang pertama adalah elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Dan yang kedua, selama berada di dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Yang keempat adalah lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan. Perkenalkan, nama saya Melita Pramasundari, absen 25. Saya akan menjelaskan model atom yang terakhir, yaitu model atom mekanika kuantum. Model atom ini didasari oleh beberapa teori dari para ilmuwan. Yang pertama, ilmuwan Louis Victor de Broglie pada tahun 1924. Yang kedua, Werner Heisenberg tahun 1926. Dan pada tahun 1927, Erwin Schrödinger dengan persamaan Schrödingernya. Nah, berikut adalah gambar dari model atom mekanika kuantum. Yang pertama, Louis Victor de Broglie. Beliau merumuskan hipotesis dualisme gelombang partikel yang menyatakan bahwa partikel subatomik yang berputar pada sumbunya menunjukkan sifat ganda, yaitu sebagai materi karena mempunyai massa, sekaligus sebagai gelombang karena menunjukkan adanya panjang gelombang. Oleh karena itu, hukum gelombang juga berlaku pada elektron, yang dimana isinya adalah H per massa kali kecepatan, dengan H adalah ketetapan Planck. Yang kedua, Werner Heisenberg yang mengajukan asas prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Lalu yang ketiga adalah Erwin Schrödinger pada tahun 1927 mengemukakan persamaan matematis yang kini disebut persamaan Schrödinger.
yaitu kedudukan elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan hanya probabilitasnya. Ruangan yang punya probabilitas terbesar ditemukan elektron disebut orbital. Orbital ini biasanya digambarkan dengan awan elektron. Semakin tebal awan elektronnya, maka semakin besar kemungkinan ada elektron di orbital tersebut. Kelebihan dari teori model atom mekanika kuantum. Yang pertama ada bisa menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Yang kedua bisa menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga bisa mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Lalu yang keempat, teori ini dapat mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektronnya berada pada orbit. Nah, meskipun teori ini adalah teori paling modern tentang atom, namun teori ini masih memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, persamaan Schrödinger ini hanya bisa ditetapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Teori model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, contohnya hewan. Kesimpulan dari teori model atom mekanika kuantum adalah elektron bersifat gelombang dan partikel, serta tidak bisa diketahui pasti kedudukannya, hanya bisa menentukan probabilitasnya yang disebut orbital. Sekian yang bisa kami sampaikan tentang perkembangan model atom. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan mohon koreksi serta bimbingannya untuk kedepannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.